Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama Patimura. Pada kesempatan kali ini, Patimura kembali akan menemani anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Sudah siap belum anak-anak? Yuk, seperti biasanya, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar diberikan kelancaran selama pembelajaran dan kita mengharapkan diberikannya ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar tentang faktor gagalnya mengusir penjajah, masa pergerakan nasional, dan peristiwa Sumpah Pemuda. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak jadi lebih paham terhadap materinya. Baik, kita mulai. Wah, gambar apa ini ya? Perhatikan, ada gambar beberapa orang penjajah yang di atas. Ada yang tersenyum, puas, bangga melihat banyak para pejuang yang belum berhasil mengusir para penjajah. Pertanyaannya, mengapa bangsa Indonesia bisa dijajah bangsa asing selama 350 tahun? Mengapa perjuangan para pejuang gagal mengusir para penjajah keluar dari Indonesia? Ingin tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Seperti yang pertemuan sebelumnya kita bahas, banyak sekali para pejuang-pejuang yang masih melaksanakan perjuangan, penyerangan, pengusiran terhadap penjajah tetapi secara kedaerahan. Misalkan ada Sultan Hasanuddin di Makassar, terus ada di Banjarmasin Pangeran Antasari, ada juga dari Maluku Patimura, dari Sumatera Utara Sisingamangaraja. Mereka semua pada hakikatnya ingin mengusir para penjajah, tetapi karena masih bersifat kedaerahan, jadi belum bisa berhasil. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, tidak dalam waktu yang bersamaan. Coba kita bayangkan jika misalkan para pejuang zaman dulu, ada yang Sultan Hasanuddin, Antasari, Patimura, Sultan Agung Tirtayasa, Pangeran Diponegoro, itu melaksanakan penyerangan secara serentak bareng-bareng, digabungkan kekuatannya, pasti hasilnya akan berhasil mengusirnya. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Artinya apa? Jika pemimpin tertangkap atau bahkan meninggal, maka perlawanan akan terhenti. Ini berlaku di beberapa daerah di Indonesia ya. Ketika para pemimpin perangnya ditangkap ataupun misalkan dibunuh, itu nanti anak buahnya, masyarakat yang lain pun udah menyerah, udah nggak mau berjuang lagi. Yang berikutnya, tentunya kita kalah dalam persenjataan. Ini sebagai apa? Sebagai akibat dari di Eropa sana, ilmu pengetahuan sudah sangat-sangat digali, sementara di Indonesia masih sangat kurang. Penemuan-penemuan hebat di bidang persenjataan juga sudah sangat berkembang di Eropa, sehingga ketika datang ke Indonesia pun, walaupun jumlah kita lebih banyak, kita tidak bisa menandingi persenjataan dari Belanda. Berikutnya ini yang paling luar biasa. Belanda itu dengan liciknya menerapkan politik adu domba, atau dalam bahasa Belandanya divide et impera. Artinya apa sih politik adu domba? Misalkan ya, Belanda itu mengadu antara satu pemimpin kerajaan dengan kerajaan lain. Ke kerajaan A bilang, kamu didatangin kerajaan B. Terus datang ke kerajaan B, kamu dijelek-jelekin sama kerajaan A. Akhirnya tanpa Belanda pun ikut berperang, antara kerajaan A dan kerajaan B itu bertarung, berantem, semuanya kalah,
Lah Belanda tinggal menikmati kemenangannya, tidak usah capek-capek untuk menyerang kedua belah kerajaan. Itulah liciknya Belanda menerapkan politik divide et impera. Lanjut, kita akan berjalan ke masa pergerakan kebangsaan. Jadi setelah pergerakan bersifat kedaerahan, lantas para pemuda itu berkumpul jadi satu. Mereka berpikir untuk bagaimana cara mengusir penjajah dengan cara yang modern. Nah, ada 3 pembagian di masa pergerakan kebangsaan. Yang pertama ada awal pergerakan nasional, awal radikal, dan tentunya moderat. Yuk kita bahas satu persatu. Dari mulai awal pergerakan nasional, sekitar tahun 1900-an. Nah, pada masa ini lahir banyak sekali pergerakan atau organisasi. Di antaranya yang terkenal adalah Budi Utomo, ADSI atau Syarikat Islam, Muhammadiyah, ataupun Indische Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei tahun 1908, Dr. Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan Budi Utomo, artinya apa toh? Usaha mulia, usaha untuk membuat Indonesia merdeka. Nah, karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, maka pemerintah menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu pada masa awal pergerakan ya. Lanjut, masa awal radikal. Yang dimaksud radikal di sini adalah bukan semata-mata keras ya, atau berhubungan dengan kekerasan. Yang dimaksud radikal di sini adalah kita sudah tidak toleransi lagi terhadap Belanda. Tidak mau lagi berunding-berundingan yang memang sudah sering dikhianati oleh Belanda, oleh para penjajah. Nah, perjuangan ini terjadi karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlu diingat ya, kerasnya terhadap Belanda, bukan terhadap rakyat sendiri. Karena memang Belanda pun sudah sangat keras ke kita. Lah, mereka menggunakan asas non-kooperatif, tidak mau bekerja sama sekali, tidak mau berunding. Nah, organisasi ini diantaranya adalah ada Partai Komunis Indonesia, ada Nahdlatul Ulama, dan juga ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lanjut ke masa modern. Sekitar tahun 1930-an, ini organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan Belanda. Organisasi yang berhaluan moderat antara lain ada Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAP. Selain itu, banyak juga organisasi kepemudaan, diantaranya adalah ada Perti, ada Majelis Islam A'la Indonesia, ada Young Islamic Bond, Sumatera Tawalib, dan lain sebagainya. Nah, yuk sekarang kita coba untuk membahas pertanyaan. Yang pertama, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Ya, itu karena masih bersifat kedaerahan, tidak serentak, bergantung pimpinan, kalah persenjataan, dan kita diadu domba. 2. Bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Dengan menggunakan cara modern, yaitu dengan membentuk organisasi. Nomor 3. Peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Peristiwa lahirnya organisasi-organisasi seperti ada Budi Utomo, Syarikat Islam, ataupun Indische Partij. Jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Ada 3 ya. Pergerakan nasional, masa awal radikal, dan masa awal modern. Nomor 5. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Peristiwa lahirnya organisasi Budi Utomo ya, sebagai organisasi pertama yang membawa semangat baru bagi bangsa Indonesia. Lanjut, ini siapa ya? Dr. Sutomo, asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Bentuk perjuangannya, beliau merupakan salah satu dari pendiri organisasi Budi Utomo. Dan dampak perjuangannya adalah beliau berhasil membawa semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan. Yuk lanjut. Tahukah kamu, dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada munculnya rasa kebangsaan yang tinggi,
ini akan berpengaruh di berbagai bidang kehidupan. Ada di bidang pendidikan, ada di bidang ekonomi, ada juga di bidang politik dan di bidang sosial budaya. Di pendidikan tentunya akan muncul para cendekiawan, orang-orang yang pintar, baik hasil pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Akhirnya akan muncul beberapa organisasi-organisasi. Di bidang ekonomi, tentunya adanya penghapusan eksploitasi ekonomi asing ya. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan tentunya. Nah, sedangkan di bidang politik itu muncul organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi atau suara masyarakat ya. Nah, kalau di bidang sosial dan budaya ini membentuknya identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia ya. Hal ini diawali oleh J.R. Logan yang pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, ini diawali dengan Kongres Pemuda ya, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Ini adalah gambaran atau ilustrasi saat terjadinya Kongres Pemuda 2. Yuk kita bahas dari awal. Nah, pada zaman Belanda itu Kongres Pemuda diselenggarakan sebanyak 3 kali ya. Ada Kongres Pemuda 1 yang berlangsung tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1928. Nah, karena belum mencapai kata mufakat, maka dilanjutkan ke Kongres Pemuda 2. Tempatnya sama, masih di Jakarta. Tanggalnya tepatnya tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Tempatnya persisnya di Jakarta di gedung Indonesia Club ya, Jalan Keramat Raya. Nah, kemudian dari Kongres Pemuda 2 ini muncul hasilnya. Di antaranya hasil dari Kongres Pemuda 2, 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan. Jadi saat itu ada seorang pemuda, ini orangnya dari Purworejo, Jawa Tengah, itu meminta izin pada pimpinan rapat untuk beliau memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya lewat alunan biolanya. Dan saat itu semua hadirin yang di situ terkesima, terpesona dengan lagu yang sangat indah. Akhirnya mereka sepakat bahwa lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Berikutnya, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi itu dilebur jadi satu, namanya Indonesia Muda. Nah, terus yang terakhir adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Lantas apa sih isi Sumpah Pemuda ini? Nah, berikut. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, yuk sekarang kita coba menjawab pertanyaan dari tentang Sumpah Pemuda ya. Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Ini ada 2 kali. Yang pertama 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Yang kedua 27 dan 28 Oktober tahun 1928. Siapakah peserta kongresnya? Banyak tentunya dari seluruh penjuru Indonesia ya, para pemuda-pemudinya. Apa hasil Kongres Pemuda 2? Ya, diantaranya tadi ada penetapan lagu Indonesia Raya, Sang Merah Putih, peleburan organisasi menjadi satu, dan tentunya Sumpah Pemuda. Di mana Kongres Pemuda dilaksanakan? Di Jakarta. Apa hasil Kongres Pemuda 1? Hasilnya adalah mereka mempersiapkan Kongres Pemuda 2. Nah, apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Nah, ini tadi yang sudah kita bacakan bersama-sama. Oke? Lanjut. Unsur pembeda suku bangsa ada 3 ya. Yang pertama adat istiadat. Nah, setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi ada upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Contohnya misalkan ada yang unik adalah upacara pembakaran mayat di Ngaben di
Provinsi Bali sana ya. Terus perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda jauh sekali dengan pola perilaku orang Jawa Tengah. Bisa juga orang Jogja yang bicaranya tuh pelan-pelan, hati-hati, halus, tapi sindirannya tuh mantap sekali. Yang kedua, bahasa daerah ya. Tiap suku mempunyai bahasa daerah sendiri atau masing-masing. Bahkan di Indonesia kalau dihitung jumlah bahasa daerahnya itu sangat banyak. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Apa itu? Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, ataupun kedua-duanya. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat, selalu semangat dalam belajar. Ingat, masa depan ada di tangan kalian. Sekian dari Patemura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.